Tingkatnya dikit loh. Sini. Nah, pendek banget ya. Anjir. Pertama-tama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Sania Ramadini Sinaga sebagai moderator, dan di sebelah saya Niwayan Eka Santika Putri. Saya Purineta Sari. Saya Dona Dewi Lianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait soal-soal berikut yang akan saya bacakan. 1. Kondisi politik dan ekonomi setelah Perang Dunia I dan II. Jawaban. Kondisi politik setelah Perang Dunia I mulai berkembangnya fasisme dan komunisme dan genosida terhadap orang-orang Armenia dan bagi Indonesia, yakni doktrin Wilson, dan meningkatnya gerakan nasionalisme dan berkembangnya paham komunisme. Sementara untuk kondisi ekonomi Eropa mengalami kemunduran, kerusakan jalan, rel kereta, lahan pertanian yang luas, dan infrastruktur penting lainnya terjadi hampir di semua negara. Selama perang terjadi blokade biaya perang diperkirakan sekitar 1.956 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Kedua, perekonomian negara-negara besar melemah. Inggris harus kehilangan sebagian wilayah koloninya di Asia sehingga Inggris kehilangan pasar industrinya. Selama itu, Perang Dunia II memunculkan dunia negara yang tidak sepenuhnya mengalami krisis, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Soal 2. Bagaimana perang dan penggunaan teknologi selama Perang Dunia I dan II? Jawaban. Perang Parit pada Perang Dunia I adalah perang yang lebih menyedihkan daripada semua perang yang terjadi. Perang ini lebih condong ke arah defensif. Mereka membangun pertahanan berupa parit yang memanjang dan paralel, serta memasang barikade berupa kawat yang dipasang pada garis depan. Mereka menembaki musuh yang mendekat dengan senapan, pistol, gerahat, dan senapan mesin. Sementara pada Perang Dunia II melibatkan blok poros, Jerman, Italia, Jepang, melawan blok sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Prancis. Eropa, tahun 1939 sampai 1941. Jerman menggunakan taktik Blitzkrieg atau perang kilat, menggunakan sebagian besar Eropa, termasuk Prancis. Yang kedua, Pasifik, tahun 1941. Jepang ikut menyerang Pearl Harbor, memaksa Amerika Serikat ikut serta dalam perang. Titik balik, tahun 1942 sampai 1943. Kekalahan blok poros di Stalingrad atau Uni Soviet dan Midway atau Pasifik. Akhir perang, tahun 1944 sampai 1945. Sekutu merebut kembali wilayah menduduki Berlin atau Jerman, menyerang pada tanggal 8 Mei tahun 1945, dan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah pada 15 Agustus tahun 1945. Selama Perang Dunia II, penggunaan teknologi ditandai dengan inovasi pesat untuk keunggulan militer, mencakup pengembangan radar, roket, V1 atau V2, bom atom atau proyek Manhattan, komputi awal, serta kemajuan media seperti vaksin influenza. Soal 3. Analisis mengapa perjanjian Versailles disetujui oleh Jerman dan Perang Dunia II akhirnya memberatkan Jerman dalam Perang Dunia II. Jawaban. Jerman terpaksa menyetujui perjanjian Versailles 1919 karena ancaman invasi lanjutkan oleh sekutu, kelelahan ekonomi atau militer pasca Perang Dunia I, dan ancaman kelaparan. Perjanjian ini memberatkan Perang Dunia II karena menciptakan metalis korban. Pasal tanggung jawab perang pasal 23.
meruntuhkan ekonomi melalui ganti rugi besar dan memicu kebangkitan nasisme yang agresif. Soal 4. Apa yang menyebabkan Jepang mengalami kemenangan sekaligus kekalahan dalam Perang Dunia II? Jawaban: Jepang mencapai kemenangan awal dalam Perang Dunia II berkat serangan mendadak seperti pengeboman pelabuhan Pearl Harbor dan taktik agresif yang cepat untuk menguasai wilayah kaya sumber daya, namun akhirnya kalah karena kehabisan logistik, keunggulan industri serta teknologi sekutu yang masif dan terpecahnya fokus militer. Puncaknya pengeboman atom di Hiroshima, Nagasaki dan deklarasi perang Uni Soviet pada 1945. Soal 5. Menurut kalian, seberapa berpengaruhkah Perang Dunia I maupun II bagi masyarakat dunia dan khususnya Indonesia? Jawaban: Perang Dunia I menyebabkan jatuhnya Kekaisaran Besar Jerman, Australia, Hongaria, Ottoman, Rusia, munculnya Liga Bahasa-Bahasa, dan perubahan peta Eropa pada Perang Dunia Kedua mengakibatkan lebih dari 60 juta kematian, kehancuran fisik global, berakhirnya era kolonialisme Eropa, dan dimulainya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Serta bagi Indonesia, Perang Dunia I menyebabkan terganggunya pelayanan dan perdagangan, hubungan dengan negara induk terputus, krisis ekonomi, inflasi, tumbuhnya industri lokal, munculnya gerakan nasionalisme, dan masuknya ideologi komunisme. Perang Dunia II menjadi awal dimulainya kedudukan Jepang di Indonesia setelah berakhirnya penjajahan Belanda. Penduduk ini menyebabkan penderitaan sosial ekonomi berat, namun di sisi lain, percepatan pergerakan nasional memberikan pelatihan militer bagi pemuda dan menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan para tokoh nasionalisme untuk proklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.